Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabik pun yang terhormat kepada Ibu Nuni Anggraini selaku dosen dari Penyuluhan Pertanian dan juga kepada seluruh teman-teman dari Agribisnis Angkatan 2019 yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di samping kuliah daring kita masih bisa melaksanakan presentasi secara online yang mana dapat meningkatkan skill kita dalam berbicara dan juga memaparkan seluruh materi yang sudah kita dapat kita sampaikan. Tak lupa salawat beserta salam marilah kita sanjung agungkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang semoga syafaatnya dapat kita terima di yaumil akhir kelak. Amin ya robbal alamin. Di sini izinkan kami dari kelompok saya sendiri, Rahmat Pratama, Kadek Anggi Sintia Dewi, dan Kholi Kusumawati ingin memaparkan hasil dari penyuluhan pertanian kami, yaitu monografi di desa Pangongangan ya. Jadi di sini berdasarkan data yang sudah kami ambil juga, nama kelurahannya adalah Pangongangan, yaitu tempat pembentukannya pada tahun 1982. Dasar hukumnya dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1982 tentang perubahan batas wilayah Kota Madiun Media Daerah tingkat 2 Madiun. Nah, nomor kode wilayah sendiri itu dari 401 402.7 garis miring 1017. Nomor kode pos 63121 di Kecamatan Manguharjo, Kabupaten Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur. Data umum yang kami dapatkan dari tipologi kelurahan, yaitu masyarakatnya seperti ada yang perladangan dan pesawahan, perkebunan, peternakan, nelayan, juga ada pertambangan atau galian, kerajinan industri kecil, industri sedang dan besar, juga ada jasa perdagangan. Dan yang didapat juga luas wilayahnya ataupun daerahnya adalah 61,55 Hz. Dan jumlah penduduk sebanyak 3.750 jiwa, dan jumlah laki-laki sebanyak 1.786 jiwa, perempuan 1.964 jiwa, jumlah kepala keluarga sebanyak 1.330 kakak, laki-laki sebanyak 963 kakak, dan perempuannya sebanyak 368 kakak. Oke, di sini ada tingkat pendidikan sendiri, di mana desa tersebut memiliki pendidikan. Nah, pendidikannya sendiri itu terkait dengan tingkat pendidikan masyarakat di desa tersebut. Lulusan umum pendidikan taman kanak-kanak pada usia taman kanak-kanak ya 57 orang, sekolah dasarnya 825 orang, SMP-nya sampai 1014 orang, maaf. Dan SMA seperti dilihat di sini ada 515 orang, akademi dari D1 sampai D3 itu 88 orang, tingkat sarjana sampai 45 orang, pasca sarjana 11 orang, dan lulusan pendidikan khusus seperti pondok pesantren itu tidak ada. Pendidikan keagamaannya 7 orang, sekolah luar biasa 64 orang, dan kursus keterampilan itu sebanyak 64 orang. Mohon maaf, khusus keterampilan tidak ada. Dan jumlah penduduk miskin itu sebanyak 462 orang dari 152 KK menurut standar BPS yang ada. Nah, juga ada 9 titik UMR ya. Maksud saya di sini adalah UMR-nya di desa tersebut itu ataupun kota tersebut sebanyak ataupun sebesar Rp1.509.000. Next akan dilanjutkan oleh teman saya bernama Kadek Anggi Sintia Dewi, dan seterusnya ada Kholi Kusumawati. Selanjutnya yaitu ada data agama dan pekerjaan. Agama yang pertama yaitu agama Islam terdapat 3.107, agama Kristen terdapat 375, Katolik 268, Konghucu tidak ada, kepercayaan lain tidak ada, jumlahnya 3.750 jiwa. Pekerjaan atau mata pencaharian
Yang pertama, karyawan yang terdiri dari pegawai negeri sipil 329 orang, BRI 10 orang, swasta 2.453 orang. Yang kedua, ada wira swasta atau pedagang terdapat 895 orang. Ketiga, petani tidak ada. 4, pertukangan terdapat 11 orang. 5, buruh tani tidak ada. 6, pensiunan terdapat 38 orang. 7, nelayan tidak ada. 8, pemulung terdapat 2 orang. 9, jasar terdapat 12 orang. Selanjutnya yaitu data kewenangan yang terdiri dari bidang pendidikan, merekomendasikan penyelenggaraan pendidikan formal non-formal, merekomendasikan penerimaan bantuan pendidikan bagi keluarga miskin, merekomendasikan pendirian bangunan gedung pendidikan dasar menengah, perguruan tinggi, dan pendidikan luar sekolah kepada dinas atau instansi terkait, merekomendasikan pembinaan penyelenggara pendidikan luar sekolah di wilayah kelurahan. Selanjutnya yaitu bidang kesehatan, memfasilitasi dan pembinaan terhadap pencegahan penyakit, penanggulangan deteksi dini penyakit menular serta tidak menular di wilayah kelurahan, memverifikasi data dan penyaluran jaminan pemeliharaan kesehatan daerah dan nasional, memfasilitasi promosi dan sosialisasi kesehatan, memfasilitasi pelaksanaan posyandu balita dan lansia, memfasilitasi penyelenggaraan keluarga siaga, merekomendasikan dan pengawasan tempat usaha bidang kesehatan, apotek, toko-toko obat, izin praktek tenaga kesehatan dan tradisional. Selanjutnya yaitu bidang pekerjaan umum. Mengkoordinasikan pemeliharaan kelestarian hasil-hasil pembangunan, memfasilitasi penataan ruang atau pemukiman, merekomendasikan dan memberikan pertimbangan terhadap pembangunan kawasan perumahan di wilayah kelurahan, melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang ada di wilayah kelurahan, merekomendasikan untuk pembangunan, pemanfaatan, dan pengolahan sumber daya air. Selanjutnya yaitu bidang perencanaan pembangunan, terdapat pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan di wilayah kelurahan. Yaitu selanjutnya bidang perhubungan, merekomendasikan penempatan rambu-rambu dan papan nama jalan, memfasilitasi izin pembangunan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas, merekomendasikan penerbitan izin jasa titipan lokal, cabang, dan agen dalam kepada dinas atau instansi terkait, merekomendasikan izin pendirian menara antena telekomunikasi kepada dinas atau instansi terkait, merekomendasikan izin usaha angkut sewa, pendidikan, latihan, mengemudi, pangkalan ojek, instansi kabel murah, dan jasa telekomunikasi lokal. Selanjutnya yaitu lingkungan hidup. Mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan, mengkoordinasikan pemungutan dan pembuangan sampah dari rumah tangga ke tempat pembuangan sampah sementara TPS, memfasilitasi upaya pelestarian air, monitoring pelaksanaan kewajiban pengusaha terhadap penyusunan dokumen lingkungan hidup, mengkoordinasikan pengelolaan pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan hidup, mengkoordinasikan penyelenggaraan peningkatan kebersihan di lingkungan pemukiman, monitoring upaya pengelolaan kerusakan dan pencemaran sungai. Selanjutnya yaitu pertanahan, penguasaan tanah negara dan tanah aset pemerintah daerah, memfasilitasi terhadap pelaksanaan pembebasan tanah, hak milik, dan pelepasan hak yang digunakan untuk kepentingan pembangunan, serta pemeliharaan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan, monitoring, dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang terkait dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas, dan tanah agendom timbul di wilayah kerjanya. Merekomendasikan pemberian izin lokasi, memfasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, memfasilitasi penyelesaian sengketa tanah.
Oke, selanjutnya yaitu kependudukan dan pencatatan sipil. Penerbitan surat keterangan status perkawinan, pelayanan, legalisasi surat keterangan berpenghasilan bagi wira swastawan dan pegawai negeri. Memverifikasi dan validasi data pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, merekomendasikan permohonan dokumen kependudukan, KK dan KTP, dan pencatatan sipil, penataan persebaran penduduk. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, mengkoordinasikan pembina peningkatan peranan wanita atau pemberdaya perempuan, mengkoordinasikan rehabilitasi anak nakal dan korban narkotika atau ANKN, mengkoordinasikan pembinaan dan perlindungan perempuan atau anak terhadap kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sosial, mengkoordinasikan dan memfasilitasi penanggulangan korban bencana di wilayah kelurahan, mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental lanjut usia terlantar yang berasal dari masyarakat rentan atau tidak mampu wilayah kelurahan. Selanjutnya yaitu memfasilitasi pembinaan dan pendayagunaan potensi sumber kesejahteraan sosial di wilayah kelurahan. Oke, berikut ya ada data kelembagaan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan atau LPMK atau sebutan lain, jumlah pengurus berjumlah 13 orang, jumlah anggota berjumlah 13 orang, jumlah kegiatan per bulan yaitu 1 kegiatan, dan jumlah dana yang dikelola lain-lain. Yaitu yang selanjutnya itu PKK, jumlah pengurus 30 orang, jumlah anggota 280 orang, jumlah kegiatan per bulan 1 kegiatan, jumlah buku administrasi yang dikelola 8 buah, dan jumlah dana yang dikelola lain-lain. Baik, selanjutnya yaitu jumlah Karang Taruna. Jenis Karang Taruna yaitu Bima Sakti, jumlah pengurus rata-rata 9 orang, RT atau RW, jumlah RW 9 buah, jumlah RT 26 buah, rata-rata penghasilan ketua RW dalam sebulan, BOP untuk RW dalam setahun RP, lain-lain, tunjangan hari raya dalam satuan yaitu RP 650.000, rata-rata penghasilan ketua RT dalam sebulan, lain-lain, BOP untuk RT dalam setahun yaitu lain-lain, tunjangan hari raya untuk RT dalam setahun yaitu Rp750.000. Selanjutnya yaitu gambaran desa. Gambaran mengenai Desa Pangongan, Kecamatan Manguharjo, Kabupaten Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur, memiliki luas wilayah 61,55 hektar persegi dengan jumlah penduduk 3.750 jiwa dengan keterangan jumlah laki-laki 1.786 dan perempuan 1.964 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.331 keluarga atau kakak. Kondisi saat ini Desa Pangongan dalam bidang pertanian dan ketahanan pangan meliputi yang pertama yaitu mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pemetaan potensi serta pengelolaan lahan pertanian di wilayah kelurahan. Yang kedua yaitu mengkoordinasikan dan memfasilitasi identifikasi peta potensi peternakan di wilayah kelurahan. Yang ketiga yaitu mengkoordinasikan dan memfasilitasi bimbingan dan pengaturan pemanfaatan serta pemeliharaan jaringan irigasi di wilayah kelurahan. Yang keempat yaitu mengkoordinasikan dan memfasilitasi bimbingan, pengembangan, serta pemberdayaan petani pemakai air di wilayah kelurahan. Kelima yaitu monitoring, peredaran, dan penggunaan pupuk di wilayah kelurahan. Yang keenam yaitu memfasilitasi vaksinasi atau pemeliharaan kesehatan hewan di wilayah kelurahan. Yang ketujuh yaitu mengkoordinasikan pemantauan dan pelaporan kesehatan hewan di wilayah kelurahan. Yang kedelapan yaitu mengkomendasikan izin usaha penggilingan padi.
Kesembilan yaitu merekomendasikan izin usaha peternakan rakyat, yaitu obat hewan, klinik hewan, dan produksi ternak dalam bidang kelautan dan perikanan meliputi yang pertama yaitu memfasilitasi penyelenggaraan program pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan. Yang kedua yaitu memfasilitasi penyuluhan perikanan. Dan yang ketiga yaitu merekomendasikan izin usaha budaya ikan, kolam pemancingan, usaha ikan hias, dan produksi pembenihan. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.